Nah, yang begini, jadi ada 3 pemahaman kita tentang intelijen. Intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai kegiatan, intelijen sebagai pengetahuan. Makanya disebut artificial intelligence. Artinya kecerdasan. Makanya orang intelijen harus dipimpin oleh orang yang cerdas. Dia harus di-fit and the proper test. Benar nggak dia punya bakat intelijen? Itu masalahnya. Di garis merah artinya apa? Di pangkatnya garis merah. Kalau salah, ya digantung pemimpinnya. Ya, jadi inilah tentang doktrin. Kaitannya apa? Doktrin bukan teori. Doktrin bukan teori. Karena teori belum tentu diuji. Tetapi teori bisa menjadikan sumber informasi. Bedakan informasi sama intelijen. Kalau informasi itu belum dianalisa. Ya, setelah dianalisa, baru dia intelijen. Intelijen yang dikeluarkan pun harus dianalisa. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh intelijen nggak ada analisa intelijen, siapa bilang? Saya nggak tahu ya. Saya dari Taruna diajarkan namanya perkiraan intelijen, intelligent estimate. Ya, sebelum terjadi virus ini seharusnya udah ada perkiraan intelijen. Bukan baru kejadian baru diadakan intelijen, keliru. Harusnya 5 tahun yang lalu. Karena dia kalau melaksanakan tugas bagaimana melindungi bangsa ini, bagaimana melindungi seluruh tumpah darah, ya kita bongkar aja nanti. Ya, saya nggak main-main karena saya diminta di sini tanpa dibayar loh ya, tanpa dibayar. Bayangin tidur saya kurang, sudah berapa bulan saya di sini? Ya cuma 1 bulan aja nggak free kemarin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, apakah saya lanjut? Apakah saya lanjut? Jauti. Halo? Ya, Jauti. Terima kasih. Jadi udah jelas nggak tentang doktrin? Kemudian intelijen tadi masih kurang. Satu, intelijen itu sebagai organisasi harus distrukturkan, mulai dari badan intelijen negara sampai ya, intelijen yang ada di bawah, teritorial dan sebagainya. Ya jangan ditanya saya, saya mantan Dandim, ya, saya mantan Pasi Intel di batalion. Iya aja, makanya saya tayangkan kemarin bicara intelijen. Yang kedua, intelijen itu sebagai kegiatan. Kalau tadi sebagai struktur organisasi, ya sebagai organisasi. Yang kedua sebagai kegiatan. Apa sih kegiatan intelijen? Ya, kalau di dalam nggak tahu lah ya, kalau orang lain mengajarkan yang lain. Tapi intelijen itu adalah lead pamgal. Lead itu penyelidikan. Kemudian pengamanan dan penggalangan. Dia harus bisa memberikan warning. Dia harus bisa menggalang. Yang ketiga, intelijen sebagai pengetahuan. Ya, jangan intelijen itu jadi momok seperti takut, tidak. Apa sih arti intelijen dari aspek pengetahuan? Intelijen dari definisi pengetahuan adalah, coba ada definisi seperti AI sekarang, artificial intelligence. Maksudnya apa? Kecerdasan. Jadi intelijen itu harus dipimpin oleh orang yang cerdas, harus dicek IQ-nya berapa, direkrut dia bagaimana. Nggak sembarangan loh merekrut intelijen. Tonton aja film rekrutmen. Ya, bahkan dipukul setengah mati pun dia harus tidak mengaku. Itu intelijen. Kalau kita nggak dikasih duit, udah selesai. Semua informasi bisa keluar. Ya. Nah, yang begini. Jadi ada 3 pemahaman kita tentang intelijen. Intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai kegiatan, intelijen sebagai pengetahuan. Makanya disebut artificial intelligence. Artinya kecerdasan. Nah, makanya orang intelijen harus dipimpin oleh orang yang cerdas. Dia harus di-fit and the proper test. Benar nggak dia punya bakat intelijen? Itu masalahnya. Di TNI itu ada yang namanya psikologi tes. Ya, tes. Itu ketahuan. Ini orang pelaksana, ini orang komandan, kepala, staf. Itu jelas. Ada lagi yang namanya pelaksana. Pangkatnya bisa jenderal, tapi psikotesnya apa? Hasil tes psikologinya apa? Pelaksana. Berani nggak dites? Kalau saya sudah dites saya soalnya. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Bukan saya yang ngetes. Yang ngetes ya komandan pisiat sana. Jadi hati-hati loh. Kita kebanyakan pejabat ini hanya rotasi aja. Ya, saya beritahu hanya rotasi. Lihat aja. Nah, sampai di sini ini kegiatan apa yang dimaksud dengan intelijen. Tapi mengenai doktrin intelijen,
nanti akan saya sampaikan. Intelijen itu harus cepat, tepat waktu dan akurat. Itu kuncinya. Jadi kalau nggak tepat waktu dan akurat, terlambat. Makanya saya berani bilang, kemarin apa? Kegagalan intelijen bukan orangnya. Secara organisasi gagal, secara pengetahuan gagal, secara penyelidikan gagal. Sebagai seorang presiden, dia harus tanya dulu ke BIN, apakah virus ini senjata biologis atau wabah? Kalau ini senjata biologis, kekuatannya di mana? Kelemahannya di mana? Dari mana sumber datangnya virus ini? Bagaimana virus ini bisa menyebar? Itu pertanyaan yang harus diberikan kepada presiden. Harusnya presiden yang bertanya. Ya, kemarin saudara saya itu menyebarkan, wah, Musa mengirim 12 orang. Kenapa Musa menghukum 10 orang? Yang 2 tidak. Karena yang 10 orang itu pesimis. Ya, dan intelijen itu bukan dari situ, mulai dari Taman Eden sudah ada intelijen. Ketika sang ular, oh bukan, ini konsep strategi, doktrin. Ini nanti kita bicarakan kontrterorisme di Indonesia, pendekatan si sangka merata. Itu lain. Makanya kemarin ada kok saya sampaikan tentang doktrin itu, khusus doktrin. Itu yang kemarin saya kirim ketika saya khawatir kalau Pak Paul menanyakan masalah Taliban ini. Ini markas Taliban, ini ada di mana? Di Indonesia ada markas. Itu sekarang ada di Banyumas, kalau mau tahu. Cek aja. Nah, itu bisa kita tahu apa? Dari Intelter. Intelter itu, dia memang di teritorial. Belum tentu Bais tahu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, kita ini sibuk ya, masalah intelijen, itu kadang-kadang tidak dipahami. Ya. Jadi tadi udah saya sampaikan. Jadi kalau saya kemarin bilang, waktu di tempatnya ada siapa ya? Ada masalah Taliban juga kalau nggak salah kemarin. Ada si Ferdinand, ya, ada Lai Ferdinand kemarin ngomong, intelijen belum gagal, kalau saya buktikan gagal gimana? Karena tidak bisa menjawab sampai hari ini, tidak bisa menjawab kapan virus ini berakhir, nggak bisa jawab. Apakah sudah ada obatnya? Vaksin bukan obat, Nah, apa kesiapan kita? Nah inilah tadi udah lewat juga saya ceritakan. Oke ya, jadi apa kesiapan Indonesia untuk menghadapi? Nah, kalau doktrin itu menyusun perencanaan strategis, ya, rencana kampanye, kontingensi menghadapi krisis. Ya dari doktrin, undang-undang dari mana kita belajar? Oke, go ahead. Jadi saya bilang itu udah salah besar, ya salah besar. Jadi ajaran seperti kemarin yang disampaikan Pak Ponto, aduh manusia, kemudian lingkungan sama virus. Wah enggak lah. Yang benar itu adalah Tuhan, manusia, sama benda-benda lainnya. Itu yang diajarkan di mana? Itu yang diajarkan di Bible. Ya, masalah intelijen. Kemarin beliau itu mengupas kalau nggak salah, saya nggak ikut ya, tapi saya dengar. Ya, saya ulang lagi, loh, kok Musa menghukum itu karena yang 10 orang pesimis, tapi 2 orang optimis. Kita masih bisa merebut dengan mengandalkan Tuhan. Itulah yang dibawa Musa. Jadi jangan salah, intelijen itu sejak si Adam sama si Hawa di Taman Eden, itu sang setan sudah mengintip. Biar tahu aja. Jadi bukan dari Yakub saja, bukan dari Musa saja, enggak. Setiap tugas pasti ada intelijen. Nah, intelijen itu dibutuhkan untuk apa? Proses pengambilan keputusan. Untuk apa? Menggunakan kekuatan dan kemampuan yang ada, yang dimiliki. Kalau di tingkat nasional, kekuatan dan kemampuan nasional. Apa kekuatan dan kemampuan nasional? Kemampuan diplomatik, kemampuan intelijen, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial budaya, kemampuan pertahanan, kemampuan ekonomi, kemampuan hukum juga. Kemampuan hukum. Ya, kemudian satu lagi apa? Finansial dan informasi. Nah, era ini era peperangan informasi. Dulu informasi hanya sebagai apa? Hanya sebagai pelengkap. Kalau sekarang tidak. Informasi menjadi senjata utama, jangan salah. Ya, kemarin coba kalau mau dibuka aja dulu lah, buka pelan-pelan.
Buka dulu bisa nggak Pak Uti? Nah, kan saya bilang, saya menyampaikan ini tidak bisa dalam sekian 1 jam ini, nggak mungkin sekian banyak itu. Nggak mungkin. Pak Jenderal. Nggak mungkin. Ini doktrin, ideologi doktriner. Beda. Tolong ya, doktrin sama ideologi doktriner beda. Indoktrinasi juga beda, pemaksaan juga beda. Apa konstitusi dan konstitusional juga beda. Hukum law, rule of law, dan kemudian legal, legitimasi. Hierarkinya jelas kok. Protokol itu ada di mana? Sekarang kita ini melaksanakan undang-undang atau melaksanakan protokolnya PBB? Halo? Hati-hati. Nah, jadi sini ini nggak mungkin selesai dalam satu jam atau dalam 1 jam begini. Nggak bisa. Apalagi kemarin, saya belum sempat menyampaikan semuanya. Tolong naikkan dulu Pak Uti. Pak Uti, ini siapa yang mengendalikan? Nah ini, ancaman potensial dan aktual. Kalau potensial itu belum aktual, tapi sudah ada. Contoh, masalah Taliban. Ini sudah potensial, bahkan sudah aktual sebenarnya. Ada yang dari luar, ya, yang disebut menyebabkan apa? Intra-state conflict. Ya. Kemudian ancaman dari dalam, interstate conflict. Nah, pergeseran paradigma perang, doktrin, proses pengambilan keputusan juga bergeser semua. Belum saya sampaikan, ya. Pengambilan keputusan kepemimpinan strategi melalui pendekatan doktrin. Emangnya kepemimpinan strategi itu pakai apa? Pakai undang-undang? Yang enggak, ajarannya ada di doktrin. Ya, bagaimana proses perencanaan strategi untuk menghadapi apa? Kemungkinan kontingensi. Krisis yang terjadi. Krisis itu bisa karena ancaman dari militer, bisa juga ancaman dari non-militer. Ada tradisional, non-tradisional. Sumbernya juga ada. Non-state actor atau dari state actor. Ini harus diteliti semua detail. Dan ini saya masukkan di buku kita ya. Dimasukkan. Masalah itu potensial dan aktual, kita hanya bisa mengecek. Kita harus menganalisa, oh ini sudah potensial belum? Ini sudah aktual belum? Nah, sekarang contoh ini, kadun-kadun ini. Ini sudah potensial dan sudah aktual, karena sudah dibuktikan sama mereka sendiri, kan sudah dideklar. Kalau mereka masih diam-diam aja, nah, kita bisa lihat, contoh, komunis lah. Komunis itu potensial, tapi belum aktual kan? Belum aktual, karena kekuatan mereka masih terbatas. Belum sama-sama. Artinya kalau udah 50-50, dia pasti sudah mulai bicara. Ketika dia lebih kuat, dia akan bermain. Itulah strategi yang disebut takiyah. Ya, sama aja PKI sama kadun-kadun itu sama strateginya, karena dari sumber yang sama kok. Jadi ketika dia lemah, dia beradaptasi, dia kenyal, ya, fleksibel, ya, sopan santun. Ketika dia sudah sama, mulai dia komentar. Ketika dia sudah lebih kuat, mulai dia menginjak-injak orang. Itulah, kita terlambat. Ya, saya beritahu kemarin, ya, oke lah, nggak apa-apa. Kalau memang buktikan kalau tidak gagal, saya buktikan gagal, gitu loh. Tetapi gagalnya dari mana? Mulai strukturisasi gagal, menstrukturkan aja kita nggak benar. Apalagi bekerjanya mereka. Saya mau beritahu lagi ya, community intelligence itu ada di mana-mana. Hampir di semua departemen itu harusnya ada. Di Menkumham ada namanya intelijen imigrasi. Dulu namanya Pak Yakub. Saya bawa dia ke Harvard. Karena masalah keamanan nasional, intelijen imigrasi juga harus berkepentingan. Dari polisi pun saya bawa. Tanya aja Pak Endrandes Tano. Ya, Thanos yang Letin 76 senior saya bawa. Saya bawa juga dari Menko Polhukam. Saya bawa juga dari Dewan Tanah. Ya, Pak Sumadi waktu itu. Saya bawa juga dari Dewan, letting saya Pak Pugu. Saya bawa juga Pak Panjaitan, Sekjen Menko Polhukam. Ya, tanya dia lah. Jadi kita nggak bisa, pengetahuan bergeser, doktrin bergeser, ya, struktur bergeser, karena paradigma perang bergeser. Nah, kemarin saya ribut dengan Raja Uti. Presiden adalah panglima tertinggi. Nggak semukio. Karena menurut dia, tetapi di dalam undang-undang enggak. Presiden itu aja pemegang kekuasaan. Yang namanya pemegang kekuasaan bisa dipenggal tangannya. Tapi beda dengan Amerika. Ketika dia merintah pasukannya mundur, ya dia panglima tertinggi, komandan chief. Tapi keputusan dia salah, ya dia rasakan sendiri. Konsekuensinya dia rasakan sendiri. Gitu. Kemarin sudah saya bilang, kepemimpinan itu apa? Esensi kepemimpinan adalah keputusan.
esensi ya, intisari dari kepemimpinan itu adalah keputusan. Esensi dari keputusan ada resiko dan konsekuensi. Tapi dia mau mengambil keputusan, dia perlu input yang namanya intelijen. Kalau kami nggak tahu ya, kalau di angkatan laut diajarin seperti itu nggak tahu. Tapi kalau di angkatan darat itu namanya, kalau kita belum menyusun satu konsep, itu ada petunjuk perencanaan namanya. Salah satu di situ diminta unsur utama keterangan. Bukan hanya unsur utama keterangan saja, tetapi persoalan intelijen lain.